Erlangga ini mesra banget sama Caimin. Ada Apa Pak? apa nih? Tunggu besok siang. Besok siang. Ada apa Pak? Ada halal bihalal. Ya, Golkar PKB. Golkar PKB besok. Di mana Pak? Jam berapa? Di pelataran jam 1. Jadi ada informasi penting besok nih Pak. Ya, untuk kemarin gimana, Pak? Kan Erlangga akan bertemu dengan Caimin lagi ya. Ini apa sih yang mau dibahas? Apakah soal kemungkinan Golkar bergabung dengan koalisi KIR? Ya Mbak Zilvi, besok memang DPP PKB dan DPP Partai Golkar, Pak Nurdin Halid juga kemungkinan hadir besok halal bihalal. Dan ini karena di musim Pilpres tentu akan ada tipis-tipis maupun tebal-tebal membahas soal Pilpres. Nah yang jelas Pak Jayadi tadi berpikir simpel saja seakan-akan nanti dua atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo selesai di sana. Padahal kalau hitung lebih rinci, ketua umum yang saat ini bertemu dengan Pak Presiden itu kalau dibagi itu cukup untuk 3 pasangan sebenarnya. Jadi tawaran Pak Nurdin Halid tadi tentu PKB berterima kasih Pak Nurdin, meskipun kami harus menghormati apa yang telah kita bangun bersama dengan Partai Gerindra yang sampai hari ini kami menunggu keputusan dari Pak Prabowo dan Gus Muhaimin siapa bakal calon presiden dan wakil presiden. Atau atau kita bertiga aja cukup tuh. Bukan cukup, ya. Lebih dari cukup Caimin, Erlangga, Pak Prabowo berunding. Capres sama Prabowo, cawapresnya tinggal berunding 4 mata antara Caimin dengan Pak Erlangga, selesai urusan. Ya. Sebenarnya dari cara pandang yang simpel itu mudah saja, tetapi Pak Nurdin Halid juga perlu ketahui kami membangun koalisi dengan Gerindra sudah 1 tahun Pak Nurdin dan itu belum juga selesai, dan Anda juga membangun koalisi Indonesia Baru yang juga hampir bubar. Nah oleh sebab itu sebenarnya pikiran Pak Nurdin Halid tadi itu juga bisa menjadi bagian dari jalan keluar, bagian dari solusi gitu. Betapa memang membangun koalisi itu mudah, tetapi menentukan siapa capres cawapresnya tidak mudah itu Pak Zilvi. Faktanya begitu. Pasti. Nah kalau pasti. kemudian Pak Jayadi tadi karena ini ada di istana, terus kemudian sangat simpel bisa, ya mungkin saja karena politik memang mengandung semua kemungkinan. Namun di sana ada 3 kubu sebenarnya. Kalau kita potret ya, yang saat ini berkumpul itu ada 3 kubu. Oke, menarik untuk dibahas lebih jauh ya. Kalau seandainya nanti Golkar keluar dari KIB kemudian merapat ke KIR, cawapresnya siapa? Ini kan jadinya duel ini. Darinya duet bisa jadi duel antara Erlangga dengan Caimin ya. Apalagi nih Bang Jazilul, kader PKB Gus Yakut mengatakan skenario di awal itu bisa jadi beda dengan di ujung. Kita akan bahas lebih jauh. Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pemirsa, kami sambil putarkan ya ketika ada pertemuan antara Erlangga dengan Prabowo. Kader dari PKB yang juga Menteri Agama Gus Yakut ini merespon di Instagram. Kita putarkan dulu seperti apa responnya. Nah ini dia, jika beliau berdua berpasangan pada Pilpres 2024 nanti, saya kok merasa kontestasi akan sangat kompetitif. Dan ini akan sangat baik untuk demokrasi dan menjanjikan bagi Indonesia yang raya ini. Politik memang dinamis, kadang apa yang sedari awal diskenariokan berbeda di ujung. Bang Jazilul, ini kode atau gimana sih PKB bisa legowo nggak kalau misalnya nanti Prabowo bukan sama Gus Imin tapi malahan sama Erlangga? Ya tentu pengurus PKB, anggota partai PKB boleh memberikan input dan masukan serta pandangan. Namun kita ketahui bahwa keputusan akhir itu ada di tangan Gus Muhaimin. Dan Gus Muhaimin menyampaikan untuk urusan pasangan capres-cawapres itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, dan belum ada nama lain yang dibahas di mejanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi apa yang disampaikan oleh kader PKB tadi, saya pikir itu hal-hal yang wajar saja. Namun
pada akhirnya yang memutuskan adalah Gus Muhaimin. Jadi kita nggak usah khawatir dengan apapun pendapat orang. Dan saat ini memang musim spekulasi-spekulasi dan pikiran-pikiran seperti itu gitu. Dan tidak tertutup buat PKB, apalagi PKB partai yang sangat demokratis. Semuanya boleh untuk menyampaikan pikirannya, namun ingat bahwa konstitusi partai menyatakan semua kebijakan akhir ada di ketua umum. Saya pikir ini penting untuk kita pegangi kepada seluruh partai anggota PKB, dan saya juga berharap kedisiplinan cara berpikir ataupun cara melangkah kepada kader-kader dan para pengurus PKB dari tingkat bawah sampai atas. Saat ini kita sedang berjuang untuk menyusun koalisi, sekaligus kita berjuang untuk tetap mengikuti apa menjadi mandat muktamar, yaitu mengusung Gus Muhaimin menjadi calon presiden maupun wakil presiden di Pilpres 2024. Baik. Karena variabel itulah yang sudah kami hitung yang akan bisa meningkatkan target suara kursi PKB di pemilu legislatif untuk menjadi 100 kursi. Gitu Mbak Silvi. Baik, tampaknya tidak mudah itu untuk menyerahkan kursi cawapres ya, tapi Bang Pasti. Nurdin. Nah itu dia. Jadi Bang Nurdin, kita tahu kalau memang PKB duluan bekerja sama politik dengan Gerindra. Jadi kalau seandainya Golkar masuk di tengah-tengah, kemudian Golkar ingin menego kursi cawapres, itu apakah kira-kira Golkar akan sanggup melakukan itu padahal sudah PKB duluan yang masuk dibandingkan Golkar? Mas Selvi, politik itu tidak berjalan di lorong yang gelap. Politik itu berjalan di lorong yang terang. Jadi di sini bukan soal terlambat dan tidak terlambat di tengah. Politik itu sampai ditanda tangan daripada format dari KPU itu baru final. Jadi selama itu bertanda tangan format dari KPU, maka itu segala kemungkinan dalam mobil politik itu negosiasi masih terus berjalan. Memang saya sependapat dengan Gus Jazilul bahwa memang ini akan sulit itu karena ada 3 partai di koalisi yang dulu dikatakan dirancang menjadi koalisi besar, itu memang capres dan cawapres. Caimin, Erlangga, kalau Pak Prabowo sudah patut untuk capres, tidak jadi cawapres. Jadi agak sulit memang kalau ada wacana atau ada ikhtiar, ada niat untuk menyatukan koalisi besar ini menjadi hanya satu koalisi melawan koalisi perubahan. Itu sangat berat karena bisa menciptakan instabilitas dalam internal partai. Nah oleh karena itu menurut saya lupakanlah orang-orang yang menginisiasi untuk hanya 2 pasangan calon. Dan Golkar juga, apalagi Pak Erlangga dapat melalui Munas, itu tidak mudah. Harus melalui Munas juga yang akan memutuskan apakah Pak Erlangga jadi capres atau jadi cawapres. Mengganti capres daripada Golkar itu harus melalui Munas. Nah, menetapkan Pak Erlangga jadi cawapres misalnya, kalau beliau memutuskan untuk menjadi cawapres, maka Munas harus menetapkan itu. Dan yang memutuskannya adalah Pak Erlangga. Jadi kalau di suatu saat misalnya besok atau lusa Pak Erlangga mengatakan kami tidak selain membalikan mandat kepada Munas, tidak menjadi capres dan menjadi cawapres, maka siapa capresnya itu diputuskan oleh Munas. Jadi tidak mudah untuk kepada orang-orang yang punya niat, punya ikhtiar untuk hanya 2 pasangan. Karena menurut saya itu tidak menyehatkan demokrasi kita. Itu mengebiri daripada kedaulatan rakyat. Sementara rakyat yang menentukan nasib bangsa ini, rakyat yang menentukan siapa pemimpinnya, dan rakyat menjadi malaikat di bilik suara. Oke, baik. Mas Jayadi. Penguasa sekarang bukan pakar politik. Jadi Gus Jazilul saya titipkan saja kalau memang mereka itu mau bergabung di sini, nah kita menjadi pahlawan, gabungkan antara Caimin dengan Erlangga, selesai urusan capres. Oke, baik. Mas Jayadi, tidak mudah ya menggabungkan dari 6 parpol menjadi satu koalisi besar, tidak mudah juga untuk mencari cawapres, dan tidak mudah juga untuk membangun koalisi yang betul-betul solid sampai akhir. Jadi situasinya saat ini sepertinya agak stuck, Mas Jayadi. Apa yang bisa memecah kebuntuan koalisi ini? Saya kira tidak stuck ya, asal kita tidak mencoba, seperti kata Pak Nurdin tadi, dibiarkan saja mengalir. Itu kalau itu yang kita lakukan, maka tidak stuck kita. Misalnya ya, aspirasi rakyat yang tertangkap melalui survei-survei yang kredibel, itu kan terlihat bahwa aspirasi rakyat itu mengerucut ke sejumlah nama, minimal 3 kan gitu. 1. Aspirasi partai-partai itu kan misalnya di kubu yang 6 partai ini, minimal ada 3 calon presiden di situ, minimal ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga minimal, ya.
Gus Muhaimin sebetulnya calon presiden juga, tapi tampaknya lebih fleksibel, gitu kan? Nah, jadi biarkanlah menurut saya itu berproses. Nanti kalau hasilnya itu 3 atau 4, ya itu bagus-bagus saja. Saya senang sekali mendengar pernyataan dari Gus Jazil maupun Pak Nurdin Halid tadi. Ya. Itu yang akan membuat demokrasi kita menjadi indah gitu. Jadi kita jangan menganggap lebih dari 2 kubu atau 3 pasang 4 pasang itu sebagai bentuk perpecahan, tapi itu kan kita tetap bersatu kok walaupun kita berkompetisi kan gitu. Jadi memandangnya harus begitu. Jadi dibiarkan saja menurut saya. Tapi kan begini Mas Jayadi, yang dicurigai ingin membuat ini hanya 2 pasangan saja itu kan tidak main-main, itu Presiden Jokowi begitu. Dan kita lihat juga keterlibatan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 sulit dipungkiri. Apakah itu Anda melihat membaca pergerakan Presiden Jokowi ini memang beda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya menuju Pilpres? Iya, presiden sebelumnya kan cuma satu yang mengikuti proses pemilihan langsung, yaitu Pak SBY kan, Ya. gitu. Ya memang bahasa saya itu Presiden Jokowi memang cenderung lebih aktif ya menjelang masa akhir jabatannya dibandingkan dengan Pak SBY gitu. Tapi itu boleh-boleh saja sebagai sebuah aspirasi. Tapi menurut saya itu kan semua terpulang kepada partai-partai. Karena jangan lupa partai itu kan dalam pemilu serentak seperti sekarang ini punya dua target besar yang kalau bisa mereka menangkan semuanya, yaitu memenangkan capres-cawapres yang mereka usung dan memenangkan partai masing-masing. Bahkan tadi kalau mendengar yang disampaikan oleh Bang Nurdin, ada satu lagi tugasnya, menjaga agar internal stability di partai tetap terjaga, kan gitu. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk menyeimbangkan antara 3 hal itu. Maka sekali lagi kalau saya lihat, mengupayakan 2 pasang boleh, mengupayakan yang lain juga boleh, tapi Dua pasangan jangan sampai boleh Pak Jayadi. 2 pasangan jangan sampai boleh terjadi, itu jangan sampai itu. Jadi ya, kalau itu yang bisa para pakar politik, para konsultan survei justru lebih banyak yang ikut survei juga menguntungkan itu. Iya, yang bisa membuat itu menjadi tidak terjadi adalah partai-partai. Karena kalau dari survei satu aspirasinya ke 3 atau 4 pasang.